Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. God's been good. God's been good. God's been good to me. He's been good. Oh, he's been good. Oh, God's been good to me. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan ibadah untuk bersekutu bersama teman-teman. Mungkin ada yang baru sekali ini datang, bagi teman-teman. Oh ya, selamat datang juga buat yang dari Papua, ya, Mas, siapa yang namanya lupa? Oh, Pak Saul, ya. Selamat datang untuk Pak Saul. Beliau ini atlet dari Papua yang tadi bersama-sama dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan Rida, bersama-sama ke sini. Selamat datang. Kiranya tidak hanya sekali ini, mungkin lain waktu kalau ada kesempatan bisa bergabung dengan kami Persekutuan Solo Disabilitas itu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Dia sanggup, ya. Nyanyikan lagu ini dan kita akan bersama mulai persekutuan di pagi ini. Yesus Tuhan, mulialah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup
Bapa, kami bersyukur Engkau telah menuntun, membimbing dan memberkati kami di sepanjang malam tadi. Engkau telah izinkan kami menikmati berkat kasih karunia-Mu sehingga Engkau pertemukan kami di persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau membimbing dan menjagai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan kiranya berkati teman-teman sahabat Rafa Solo Disabilitas pada saat pagi ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan ini, baik soundman dan segenap krunya, juga pemimpin pujian, juga hamba-Mu yang akan membawakan renungan dan sabda-Mu di pagi hari ini. Tuhan juga bimbing dan berkati teman-teman yang saat ini tidak bisa hadir oleh karena kesibukan mereka masing-masing. Tuhan berkati bagi yang sedang memerlukan pertolongan dan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan di rumah persekutuan kita yang tercinta ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan. Marilah kita pujikan pujian yang pertama, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dari awal lagi kita pujikan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
saudara, marilah kita bangkit berdiri, kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami persilahkan duduk kembali. Kami persilahkan bagi saudara, adik, kakak, bapak, ibu, mas, mbak yang ingin memberikan kesaksian. Monggo. Ada ndak? Kalau nggak ada, marilah kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita pujikan Tuhan Aku Rindu. Tuhan, aku rindu
Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya berharap hari ini kita punya sukacita tersendiri. Karena apa? Ketika kita berkumpul, bersekutu, satu anugerah yang besar. Berulang-ulang saya selalu ungkapkan, ingatkan, hidup kita ini hanya sementara. Hari ini kita kehilangan seorang teman. Ya, walaupun memang bukan anak Tuhan, tapi kita sangat kehilangan sekali. Baru 2 hari yang lalu berarti ya, di mana Mas Mariatun di usia yang ternyata beda dengan saya 2 tahun. Ya, ternyata beda 2 tahun. Tuhan sudah panggil. Hidup ini tidak ada arti apa-apa, betul? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi. Maka dari itu, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, inilah waktunya kita. Ya, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai satu landasan supaya kita lebih mengerti bahwa Tuhan itu hidup. Saya mau saksikan, walaupun sampai saat ini saya juga belum tahu apakah benar ini sesuatu atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan itu ada dan Tuhan itu bisa memakai cara apapun. Bapak Ibu, singkat cerita, saya sejak kena COVID, waktu kita COVID kemarin, lambung saya cukup parah dan sampai tidak bisa tidur. Dan akhirnya saya memutuskan, ketika saya tidak bisa tidur, saya coba ambil waktu untuk berdoa setiap jam 1, jam 2 pagi, Bapak Ibu. Sampai akhirnya pulang ke Solo ini sudah 1 tahun tidak terasa. Jadi bulan Maret nanti tanggal 21 persis saya 1 tahun berada di kota Solo. Balik lagi kita melayani. Singkat cerita, saya sekarang itu tidur selalu jam 8, jam 9 malam sudah tidur. Tapi jam 1, jam 2 pagi saya itu biasa bangun. Sudah pasti terbangun. Ya, jadi kalau jam 8, jam 9 Bapak Ibu nelpon, mungkin kalau saya nggak angkat itu saya sudah silent atau saya matikan. Kebanyakan seperti itu. Nah, namanya orang hidup sekalipun saya sudah komit, kadang-kadang kalau mau bangun tidur itu ada malasnya. Benar apa benar? Ya, suruh doa, suruh baca Alkitab itu paling sulit. Suruh dengerin berita, dengerin sidangnya siapa? Sampai tahu ya berapa sidang, berapa ketok palunya, benar? Tapi sekarang saya tanya, kalau nanya Alkitab pada tahu nggak? Ya itu kita, benar. Seringkali kita seperti itu. Nah itu saya pun juga, saya ngalamin. Komitmen baca Alkitab, wah semangat. 45, walaupun saya udah 47. Ya, singkat cerita akhirnya saya kadang-kadang, Tuhan kok selah, aku masih ngantuk. Tidur lagi. Sewaktu kali saya tidur, malas bangun, tiba-tiba ada yang gigit kaki saya. Pasti pikiran tikus ya. Nah, sekali saya lah pikir, wah tikus, tangi, wah wes. Tak pikir tikus, cari sana sini. Ya walaupun nggak lihat, kerayap aja gimana aja. Pokoknya saya kan orangnya paling takut tikus, Bapak Ibu. Terus terang saya takut. Samanya namanya tikus atau kecoa, saya itu paling anti bener. Itu saya bisa sampai jerit kadang-kadang kalau nggak mikir malu, saya bisa jerit kalau ada tikus. Nah akhirnya saya tidur lagi, cokot meneh. Iki opo? Udah sekali, akhirnya saya masih belum ini, tidur lagi, jebret meneh. Akhirnya saya, oh udahlah, walaupun ngantuk saya doa. Udah selesai doa, hilang. Saya pikir ini setan ngopo. Nah, udah akhirnya berlanjut. Berapa hari kemudian kejadian lagi, bisa tak sengaja wis bangun lagi, tidur lagi. Tiap kali kebangun tidur lagi, cokot meneh. Hampir kurang lebih ya 2 minggu sampai hampir mau sebulan kali ya. Kejadian itu terjadi. Saya bingung.
kok tiap setengah 2, jam 1 setengah 2, paling telat setengah 3 saya nggak bangun pasti dicokot meneh. Saya pikir ini tikus dari mana, tapi anehnya nggak ada luka Bapak Ibu, nggak ada luka dan tidak ada rasa takut. Itu yang bikin aneh. Ada, tapi kan bagaimanapun terganggu kan, tidur. Doa lagi, berhenti lagi. Dan yang terakhir puncaknya minggu lalu. Saya biasa kalau mau tidur jujur, walaupun saya tukang khotbah. Kalau mau tidur pikirkan Tuhan kan kok tangi pasti doa toh. Ya wis lah sebelum tidurnya mungkin nggak doa dulu, enggak apa-apa udah ngantuk nih Tuhan. Nawar toh. Tidur setengah 8 blek tidur. Sekali waktu kan waktu sekarang ini Mas Andre kakaknya Mbak Yuli itu nginep di sini. Dia bilang saya mau pulang agak malam, jangan malam-malam. Saya bilang saya tidur, saya nggak mau diganggu. Akhirnya setengah 10 apa jam 10 kurang dia baru masuk. Begitu dia masuk kamar, saya juga masuk kamar. Tak tidur lah, nggak doa memang. Tidur udah. Baru mau tidur, tangan saya ceprot meneh. Iki opo? Terus saya kedor, Pak De, tangi. Coba tolong lihat dulu, ada tikus nggak? Orang enek kok, orang enek tikus. Ngapu sih kowe? Nggak ada. Tidur lagi. Tak pikir udah tidur lagi, ceprot meneh. Kaki lagi yang dijeprot yang sebelah, yang anehnya di sebelah kiri terus. Tapi tangan kanan. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Persis di jari tengah. Akhirnya sampai terakhir, wah bisa kemulan aja. Tak pikir kemulan aman. Ternyata kemulan sama kemulnya sama paha saya digigit juga kencangnya makin ampun. Ini kurang ajar menopo. Saya pikir tikus tetap tidak ada, dicari tidak ada. Nah akhirnya saya doa. Saya cuma bilang Tuhan, ini setan atau Tuhan mau ketemu saya. Tapi kalau Tuhan mau ketemu saya udah ngantuk nih Tuhan. Aku izin saya tak tidur dulu aja besok subuh. Akhirnya saya tidur, bener nggak ada yang gigit Bapak Ibu, nggak ada yang gigit. Dan akhirnya memang besoknya ada tamu ke sini. Kebetulan dia lagi makan, ngobrol-ngobrol sama saya. Tiba-tiba dia ngomong, dari belakang yang dapur ini ada tikus tarik ke dalam kamar. Pak, itu ada tikus. Tikus gede apa? Dia akhirnya dikejar-kejar nggak dapat. Nyelimpet dulu ke kulkas, nyelimpet ke organ. Tiba-tiba saya dirangkul sama tikusnya. Kadang-kadang wah, sampai loncat. Jadi bertiga. Saya, Mbak Yuli, suami istri itu 4 ya, sama suaminya Mbak Yuli, 4 orang. Disergap nggak kesergap, sampai akhirnya saya ngungsi ke kamar sebelah. Padahal seumur saya di sini belum pernah tidur di kamar sebelah. Akhirnya ngungsi tidur, ketangkep memang. Terlepas itu tikus atau bukan tikus yang gigit saya. Tapi sekarang, dan juga yang saya paling aneh apa? Pagi-pagi setiap setengah 3 jam, 3 jam setengah 4, bel saya bunyi sendiri Bapak Ibu. Pertama saya merinding, tapi sampai hari ini saya nggak merinding lagi. Tapi selalu, pokoknya jam 3, setengah 4, jam 2, ting tong, mau dewe opo. Waktu ada Henry di sini sama Roni, saya ngomong, Hen, coba kamu lihat dong, itu ada orang nggak? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Opo. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau bagikan, Tuhan itu ada. Amin. Makanya kenapa saya tadi katakan, kenapa kita sekarang perlu beribadah sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan main-main, karena kenapa? Begitu kita hidup main-main dengan Tuhan, kalau Tuhan udah sayang sama kita, Dia bisa buat apa saja untuk membuat kita kapok. Kalau kapoknya cuma digigit kayak saya begini, nggak luka, masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita kapok karena kita digigit, karena akibat kesalahan kita, yang bodoh siapa? Itu yang saya renungkan Bapak Ibu. Jadi saya sekarang nggak berani bandel walaupun ngantuk. Saya paling ngomong, Tuhan, aku mau pamit, saya mau tidur dulu. Tapi maaf, saya nggak bisa doa lama-lama Tuhan.
saya ngantuk. Jujur dengan Tuhan, dan saya belajar sekarang terbuka kepada Tuhan apa adanya, mau benar, mau dosa, mau salah, kita harus mau ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan itu tahu dan Tuhan itu banyak cara terlepas. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah itu kebenaran, itu memang sebenarnya tikus, cuma tikusnya kalah kalau saya nggak bisa melihat, tikusnya bisa melihat. Nah kita wong buto ya orang sendiri apa-apa toh, nggak bisa lihat mau ngejar apapun. Tapi terlepas daripada itu, saya yakin Tuhan kita itu tahu dan Tuhan itu sayang sama kita. Amin. Hari ini kita mau belajar seperti tema yang saya berikan di awal tahun, hidup yang baru. Bapak Ibu, kenapa saya beri tema hidup yang baru? Kita ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sudah masuk di hampir bulan Maret, dan ini sudah masuk Minggu Prapaskah. Ya, sebagian gereja yang merayakan ada yang sudah Rabu Abu kan ya, kemarin ya. Nah, Rabu Abu sudah masuk. Ya, apa yang kita bisa renungkan ketika masa Prapaskah ini? Ingat, pengorbanan Yesus bukan pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang perlu dihargai dan tidak boleh kita abaikan. Amin. Tapi tidak cukup hanya mengenal kebenaran Yesus, hanya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita harus mengerti apa konsekuensinya ketika kenal Yesus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ini, dan saya akan selalu tanyakan kalau saya khotbah ya. Saya mau tanya, kita diselamatkan oleh karena Kristus atau oleh karena perbuatan? Saya mau tanya. Coba ada yang bisa jawab? Satu orang atau dua orang? Betul. Satu lagi ada yang mau jawab? Sama, idem. Bapak Ibu setuju nggak? Tapi sekarang saya mau nanya, kalau kita diselamatkan oleh Kristus, saya tadi pagi baru merenungkan subuh tadi ya, sambil saya dengerin lagu klasik, saya menenungkan kita ini levelnya sebagai anak-anak Tuhan bukan level menengah ke bawah. Ngerti nggak sampai sini? Ya, jadi misalnya begini contoh, kan ada istilah ini rumah RSS, terus apa lagi sih? Sangat sederhana, menengah atas, dan nanti ada yang level atas, elit, ya. Ada juga ada pegawai yang paling rendah, yang tengah, yang paling tinggi levelnya, betul? Ya, sama di pemerintahan pun sama, eksekutif, legislatif, sampai nanti ke bawah, dibulak-balik begitu. Kita ini levelnya, saya renungkan dari pagi, kita ini adalah levelnya siapa? Coba saya mau nanya, level kita siapa? Benar? Levelnya siapa? Ayo jawab. Percaya, kalau orang percaya sama Yesus mesti bisa jawab. Levelnya kita siapa? Eksekutif. Benar. Benar. Kita ini anaknya raja. Kita ini anaknya bos. Amin. Amin dulu nggak? Kok aminnya pelan kayak nggak percaya ya? Amin. Kita ini anaknya raja. Kalau anak raja sudah ditebus, apa bisa ongkang-ongkang? Apa bisa semau gue tidur pakai apa, ketemu orang pakai celana pendek? Apa bisa datang ke rumah Tuhan kita seenaknya tanpa mandi, tanpa pakai pakaian yang rapi, bukan harus mewah ya, sekali lagi. Apa kita hidup kita ketika kita tahu bahwa kita ini anak raja, bisakah kita sembarangan? Jadi jangan keliru, karena sekarang ini kita banyak sekali terbuai dengan ajaran pengajaran bahwa ikut Yesus yang penting iman.
Perbuatan itu nggak bisa tidak sejalan. Hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun kita penuh dengan dosa. Saya juga bukan berarti sempurna ya. Ketika saya khotbah seperti ini nunjuk kepada diri saya sendiri. Hari ini kita buka kitab Efesus pasal 5. Saya nanti minta tolong salah seorang membacakan, mau Michael boleh, mau Cici atau Mas Tutut boleh salah seorang membantu saya membacakan. Yuk. Efesus pasal 5, ini memang cukup panjang, tapi nanti kita akan ambil beberapa ayat saja, satu persatu nanti kita sambung. Karena ini sungguh sangat luas. Efesus pasal 5 ini ternyata. Yuk kita lihat. Tolong Michael atau siapa yang bisa baca, bantu baca. Nggak usah, nanti saya ngomong sampai ayat berapanya. Dan yuk. Cuman kalau bisa disebutin ayatnya ya Ci, supaya Bapak Ibu bisa tahu gitu ayat berapa, supaya nanti di rumah bisa belajar. Yuk. Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, sampai sini dulu. Jadilah apa? Penurut Allah. Seperti Anak-anak yang kekasih. Seperti anak-anak yang kekasih. Sampai di sini amin dulu nggak? Berarti nek bandel anak sopo? Yang jawab bukan saya ya. Yang ngomong bukan saya ya. Jadi kalau kita tidak nurut sama Tuhan, anak sopo? Karena kita ini anak yang terkasih. Di ajaran manapun Bapak Ibu, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kita adalah anak. Tapi murid Kristus, Tuhan bilang apa? Kita adalah anak. Kalau anak enak enggak? Saya jujur ya, kadang-kadang berpikir pengen balik lagi kecil loh. Ma, minta permen. Tinggal minta, ma, aku mau jajan. Kalau anak yang dikasihi, pernah nggak jadi anak kita pusing? Dulu pernah nggak kita mikir, wah kita harus cari duit? Enggak toh? Kalau anak bener nggak? Nggak pernah kita mikir, ma, wah aku mau kerja dulu ya supaya bisa beli permen, ma, pa. Enggak toh? Coba tanya ini, kebetulan ada keponakannya Mas Nael. Pasti nih anak-anak segede gini kalau minta, ma, pa, aku jalur duit. Karena apa? Dia adalah anak. Tapi kalau anak orang lain, berani nggak minta duit? Nggak mungkin. Kita adalah anak yang dikasihi. Berarti kalau kita anak yang dikasihi, yang pertama yang harus kita garis bawahi, kita harus nurut. Itu yang pertama. Lanjut Ci, kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah dalam kasih. Ini seringkali saya ungkapkan, bahkan beberapa hamba Tuhan pun katakan, ngomong sih gampang kasih, tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kasih itu harus diterapkan. Titik, nggak ada koma. Kalau orang Kristen sudah mengakui sebagai anak raja, tapi tidak menerapkan kasih, dia bukan anak raja. Dia bukan anak pencipta langit dan bumi, saya berani katakan. Kalau di sini Bapak Ibu masih ada orang yang tidak memiliki kasih, kasih itu banyak macamnya, nggak harus memberi saja. Kadang-kadang ada kalanya kita terhadap anak, waktu kita katakan tidak, benar? Nggak mungkin anak minta pisau kita kasih, betul? Nggak mungkin anak umur 5 tahun kita kasih mobil, mungkin nggak? Itu orang tuanya apa? Gendeng. Hiduplah dalam kasih. Karena apa? Yesus itu lebih dulu mengasihi kita. Amin.
Amin enggak? Yesus mengasihi kita, ingat. Kasih Yesus itu betul-betul tidak terbayarkan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Rasul Paulus katakan juga, walaupun hidup kita dibakar sekalipun. 1 Korintus 13 ya. Kita mau dibakar, mau tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Betul? Jadi jangan bermain-main Bapak Ibu. Ingat, akhir zaman sudah semakin dekat. Ini sudah masa-masa akhir. Jangan berleha-leha. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, ada Trias, Rida, Elsa, ya, ada Mas Heru, ya, ada yang lain-lain, termasuk saya juga masih muda deh, gitu ya, walaupun sudah kepala 4. Mudah-mudahan kita harus belajar dari sekarang muda. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Berulang-ulang saya katakan, jangan berpikir kiamat dulu, mikirin nanti gunung meletus lah, inilah segala macam. Kiamat yang terdekat kematian kita. Saya kemarin dengar cerita dari Bu Dwi, Mas Mariatun itu jarang sakit katanya ya, betul? Jarang sekali sakit. Sekali sakit beberapa bulan, hampir setahun ya kayaknya ya, Bapak Ibu ya, setahun lebih ya. Masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, akhirnya lewat. Jadi kita jangan sekali-kali menganggap remeh pengorbanan Kristus. Itu saya minta tahun ini dan selanjutnya, tolong digaris bawahi. Jangan anggap remeh dan jangan, makanya saya berkali-kali bilang, jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun. Cinta ya boleh cinta, tapi jangan buta. Mata boleh buta, tapi kalau cinta buta repot. Saya ingatkan anak-anak muda, ya, jangan tukarkan Yesus dengan apapun. Rugi besar. Rugi besar. Karena keselamatan sudah dari tangan kita. Sekarang suami atau istri, pacar ngomong cinta I love you lagi pacaran. Udah kawin belum tentu. Sedangkan yang seiman saja belum tentu, apalagi yang gak seiman Bapak Ibu. Betul? Jadi jangan cari masalah. Jangan jual Yesus dengan apapun juga. Jangan jual Yesus. Mau kita bok-broknya, saya segimana dulu hidup pernah di dunia gelap, di naik klub segala macam, saya cuma satu yang saya pegang. Sekali Yesus tetap Yesus. Titik. Karena apa? Keselamatan yang kita punya bukan main-main. Keselamatan yang betul-betul, aduh, mahal Bapak Ibu. Kita sekarang yang sudah menggenggam keselamatan itu, kita buang begitu saja. Siapa yang bodoh? Kita sendiri. Kita yang rugi. Ya, lanjut. Sekarang yang ketiga, yuk. Ci. Ayat selanjutnya, Ci. Ya. Ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, berarti di sini kita sebagai orang percaya, walaupun kita disebut anak-anak Allah dan kita sudah ditebus, perbuatan yang benar, yang baik itu penting atau tidak penting? Penting nggak? Penting kan? Jadi kalau orang yang ngajari sekali terima Yesus sudah, mau hidup kumpulan makan, mau hidup mukanya apapun, sabodo. Yesus tetap menyelamatkan. No. Saya mau duduk ke gereja, mau saya khotbah seperti ini sebenarnya hebat. Kalau saya nggak bertobat, saya sendiri yang akan makan hasilnya nanti. Walaupun memang untuk sempurna total itu susah sekali, sulit memang. Tapi saya ulang, jangan kita sengaja karena berpikir begini, ya kan Tuhan nanti ngampuni, ya enggak?
Kebanyakan orang Kristen begitu enggak? Tuhan ngampuni kok. Wah, bismillah. Mendem ora apa-apa, mendem kan enak. Nanti kan Tuhan ampuni. Nanti begitu kita bilang, Tuhan ampuni saya ya. Imam, ya saya ampuni. Sekali kita lakukan mungkin Tuhan ampuni, 2 kali Tuhan ampuni. Begitu 10 kali, 25 kali langsung Tuhan bilang, sapodomen. Mending kalau nggak langsung dead, nggak langsung mati. Kalau langsung mati, nggak sempat bertobat, kemana kita? Warobo alam. Benar? Jadi betul-betul ingat, itu harus kita garis bawahi karena itu sangat penting. Karena kita sering kali sekarang dengan dunia yang penuh dengan pengajaran sekarang internet segala macam, orang berpikir ikut Yesus, sekali ikut Yesus sudah, pokoknya ikut Yesus aman. Tidak. Kali ikut Yesus ada konsekuensi yang kita harus pegang dan itu tidak bisa dianggap main-main. Amin. Karena apa? Yesus itu benar-benar baik, sayang sama kita Bapak Ibu. Sayang banget dan mencintai kita dengan sungguh. Bayangin, saya orang yang penuh dengan dosa aja kemarin. Walaupun itu ya, saya lupa saksikan. Begitu saya kemarin doa, saya doa yang kali terakhir saya dicokot tangannya itu maaf, paha saya kayak diusap Bapak Ibu. Seret diusap. Enak men. Saya bilang Tuhan humor ya. Sampai saya geli. Saya bilang Tuhan apa-apaan sih? 2 kali, subuhnya sekali lagi diusap lagi Bapak Ibu. Itu setan atau bukan? Nek setan orang mungkin kaya ono. Enaknya luar biasa Bapak Ibu, diusap. Saya sampai ngomong, "Oh ya Tuhan, nanggung deh, jangan cuma paha toh, kepala aku diusap enak, tinggal tidur." Ini paha saya lagi sila, duduk saya kan sila gitu toh. Duduk saya sila, enak pun diusap. Waduh, saya bilang enak, nikmat banget. Tuhan luar biasa. Amin. Jangan main-main. Ya, lanjut yuk yang berikut. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya. Bapak Ibu, ada lagu memang lidah tak terbatas. Benar, hafal ini periode di bawah tahun 70-an Ci, tahu lagi ini Ci. Memang lidah tak bertulang, betul? Gak terbatas kata-kata. Tapi karena nggak terbatas kata-kata, seringkali kita kebablasan. Benar nggak? Hati-hati Bapak Ibu dengan lidah. Maaf ya, ini saya agak tegas. Kita seringkali sebagai tunanetra, saya mengerti kehidupan kita ini seneng ngobrol. Benar nggak? Seneng ngobrol. Kalau udah ngobrol mau sampai pagi, besok subuh lagi enggak apa-apa. Ya enggak? Kalau udah ngobrol tuh kadang sampai kemarin Mas Indra sempat ngomong, "Pak, kalau bisa, Bro, kalau bisa katanya selesai persekutuan kita jangan langsung pulang dong. Ya doakan aja lah supaya kita bergumul ke depan." Kenapa? Hiburan kita tuh tunanetra enggak ada lagi ngobrol. Benar enggak? Tapi waktu ngobrol yang diobrolin apa? Lebih banyak positif apa negatif? Tolong, ini kita harus benar-benar jaga nih Bapak Ibu, jaga. Makanya kenapa Bapak Ibu maaf ya, saya kenapa kadang-kadang mungkin di grup jarang masuk atau jarang sembarang ngomong sekarang. Karena kalau nggak hati-hati, misalnya nanti dengar cerita nih, "Oh, Cici itu begini ya." "Oh iya ya." Nanti saya ngomong lagi sama Pak Topo, Pade. Apa Cici begini, pacarnya Cici tuh kayak gini orangnya loh, gini loh. Oh Cici kayak gini apa ini. Faktanya kita udah tahu loh. Ceritanya udah tahu loh. Tapi nantinya jadi geger.
Hati-hati dengan lidah tak bertulang. Kalau sama suami sama istri, I love you, aku cinta padamu, hebat itu. Tapi dia bisanya ngamuk terus, ngomongin orang terus. Wah, sini begini. Wah, Pak Samuel kok bisa sugih yo? Duwe opo? Jangan-jangan ada tuyule. Seringkali lidah tak bertulang, hati-hati nih Bapak Ibu. Tolong, tidak hanya ibu-ibu aja ya. Kalau bagi saya tidak hanya itu, walaupun memang kebanyakan jujur. Ibu-ibu nih, hati-hati. Kalau mau ngerumpiin ya, misalnya apa, tukar pikiran, gimana ya mendidik anak, ya enggak? Mendidik anak bagaimana? Kalaupun ada masalah di keluarga, ngobrolnya itu bukan begini. Bojoku ki orang ngekei duit kowe. Ngerti ora? Aku wis ora itu duit, tapi kok aku njaluk duit ora dikei kowe. Itu yang diomong-omongnya begitu, tapi sekali-kali gimana ya? Coba saya minta pendapat dong. Kalau suami saya lagi marah-marah terus gimana ya supaya dia lebih baik atau apa? Yang ngasih pendapatnya juga jangan gini. Biarin aja kalau dia marah-marah, kamu marahin lagi aja. Kebanyakan gitu kan? Pernah nggak ngomong? Jangan dimarahin, sayangin, peluk dia, belai dia. Jangan waktu pacaran aku mencintaimu, I love you, you love me, ayo dia love hayu. Bapak Ibu seringkali itu yang terjadi loh. Hati-hati. Ini memang lidah tak bertulang, itu betul lidah tak bertulang. Ya, jadi tolong ketika kita ngobrol, ketika kita ngerumpi, bukan ngerumpi yang aneh-aneh. Saya kemarin baru terakhir dengar kasus yang si siapa pembunuhannya, Sambo, ya. Itu saya bisa melihat, ya, bagaimana ketika kata-kata itu bisa diputar balik, itu malah menusuk sendiri loh. Bener nggak? Coba kita lihat dari semua saksi. Saya kemarin cuma ngikutin terakhir doang karena saya malas ngikutin dari awal. Tapi saya coba menyaksikan itu dari sekian saksi yang akhirnya jadi apa? Jadi terdakwa ya. Itu saya lihat hanya 1-2 orang yang mungkin lebih benar. Selebihnya suruh ngaku aja mungkin susah. Benar nggak? Susah kan? Coba Bapak Ibu coba teliti. Bukan aja dengar ketok palunya, bukan wah rame, bukan. Coba telaah. Oh, iki kok wongnya yang ini gini, ini yang kayak gini, ini yang kayak gini, kelihatan. Dan ingat, ketika kita berkata, jangan suka gini. Aduh, aku ki wong kere. Saya perhatikan, maaf, nyuwun sewu, ini karena kalangan kita sendiri ya, walaupun ada orang lain. Lebih baik saya ngomongin kita sendiri yuk. Di Bandung, yang saya paling kesal sama teman-teman juga itu. Kamu gimana kabarmu? Aduh kok, saya mau orang kere, miskin banget. Jangan loh, ingat Bapak Ibu, sekali kita ngomong kere, mau kejadian enggak? Mau kejadian enggak? Saya sekarang lagi belajar. Dulu saya kadang-kadang kalau jatuh atau kesenggol suka ngomong gini, aduh geblek. Untung nggak ngomong A. Kalau di Bandung itu lebih ngeri malah, sedikit-sedikit anjing. Oh, kok kowe wedi anjing tapi kowe ngomong anjing ya? Berarti anjingnya sopo? Hati-hati loh Bapak Ibu. Memang kita tidak sempurna hidup, tapi jangan cari gara-gara. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu, saya mengasihi kalian dan saya benar-benar mencintai kalian. Kita belajar dari hal yang kecil. Jangan dulu ngomong perzinahan dan lain-lain, itu tidak gampang. Saya harus ngomong, saya sebagai hamba Tuhan pun tidak mudah. Jangan dulu ngomong perzinahan lah, jangan ngeceng lah, mata keranjang lah, itu udah kejauhan dulu. Mulut aja. Aduh.
Kalau di sekolah, apalagi kalau ibu-ibu ngantar ke sekolah, ada gimana sekarang? Ya saya ini sekarang nggak punya duit terus kok, sial rasanya ya. Aduh, begini-begini. Mending kalau yang kita omong itu dianya malah berbaik hati, malah menolong, atau mungkin mau mendengarkan dengan baik. Tapi kalau dia tambah-tambahin, tuh si itu mah kerek, tahu nggak kerek? Bukan kerek ikan loh ya. Apa kalau di sini kan ada apa ikan kere ya, betul. Kere kalau di Bandung ada kere itu ikan, setahu saya. Jadi jangan, hati-hati Bapak Ibu, tolong. Ini di kita di tunanetra ini perlu belajar terus. Saya mohon maaf, saya akan terus ingatkan supaya ini tidak menjadi kebiasaan yang buruk yang akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Belajarlah mengucap apa tadi? Mengucap syukur. Memang tidak mudah. Ucap syukur waktu datang duit, ucap syukur, Tuhan asik, saya bisa makan. Tapi waktu sakit, saya belajar, Bapak Ibu terus doakannya. Ini Bu Dwi kondisi kesehatannya masih kurang baik. Ya, makanya tadi beliau berangkat sendiri ke tempat ini untuk semangat pengen melayani dan mau tetap mengikuti ibadah. Apa yang saya dapat dari beliau? Dia bilang apa? Saya nggak mikir apapun Pak. Pokoknya apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, saya siap dan saya tetap mengucap syukur. Kita bisa nggak? Saya jujur Bapak Ibu, ketika sakit lambung kemarin, Mbak Sri mungkin ngalamin juga ya Mbak Sri. Itu ketakutannya luar biasa Bapak Ibu. Saya sampai ngomong, udah Tuhan mati aja. Tuhan bilang aku masih kasih umur panjang kamu kok minta mati. Aduh Tuhan, kenapa kayak gini? Tuhan ada atau tidak sih? Samuel loh Bapak Ibu, tukang khotbah. Hati-hati, kata-kata kita ini benar-benar kita harus jaga. Jadi saya dan saudara jangan bermain-main dengan lidah kita. Betul, lagu itu memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, 1000 janji, 1000 segala macam. Betul. Marilah kita mulai sekarang pakai lidah kita dengan positif. Berikut ya, 2 lagi. Lanjut. Ci. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dengar, Bapak Ibu, ini kita perlu garis bawahi. Kalau orang hidupnya nggak benar, walaupun sudah ada keselamatan, bisa batal nggak? Bisa batal nggak Mas Indra? Tidak bisa. Kalau hidup dia sudah tahu itu salah, dia lakukan lagi dan lakukan lagi dan lakukan lagi dan lakukan lagi, batal. Tidak akan bisa melihat surga. Bahkan ada di kitab Matius, siapa yang mengurangi hukum Taurat, dia akan mendapat bagian di tempat yang terendah. Keselamatan itu sekali selamat tetap selamat, betul. Tapi keselamatan itu pun harus kita usahakan. Karena Yesus yang kita ikuti bukanlah Yesus yang ngomong kosong dan dia tidak berbuat. Amin. Saya tanya, ada Yesus yang berbuat di sini selama dia berada di dunia perbuatannya salah? Ada? Ada Yesus ngomongin orang? Ada Yesus tidak mengampuni? Kalau gurunya saja kayak gitu, masa muridnya berantakan? Masa muridnya tidak mau mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan hidup benar? Mari Bapak Ibu, saya rindu. Berulang-ulang saya katakan, kita sudah tunanetra, hidup menderita di dunia, kita nggak bisa lihat apapun. Tapi jangan sampai kita tidak bisa melihat surga.
Jangan sampai kita tidak bisa melihat Yesus, rugi besar. Kalau Mas Nael masih enak lihat yang cantik, oke. Mas Tutut lihat yang cantik, oke. Michael masih lihat, boy, iki indah. Lah kita lihat apa? Aduh, kok mobilnya api penyo. Kita cuma naik tuh aja kadang-kadang, iki mobil apa ya? Padahal yang kita naikin Alphard. Kalau saya kebetulan agak sedikit bandel, ada penikmat mobil memang ya. Jadi saya kadang-kadang begitu duduk, enak nih. Kayaknya apa ya? Oh ini Avanza apa? Saya suka nanya apa Innova. Tapi kebanyakan kita yang tunanetra biasanya kalau duduk di mobil cuma duduk toh kan, benar nggak? Ada nggak yang ngerasain, wah mobilnya enak menyo? Nggak kan? Ya kebanyakan apa aja mau angkot pun jadi toh, ya nggak? Angkot pun juga dirasain, wah kok dua. Jujur Bapak Ibu, saya itu mohon maaf ya, saya itu orangnya tipenya, walaupun saya bukan berarti seneng mewah, tapi saya itu orangnya menikmat, jujur. Kalau nggak terlalu enak mau makanan mau apa, saya itu agak suka agak rewel. Terus terang aja, bukan harus mewah. Saya agak rewel. Kalau misalnya misalnya naik mobil apa saya rewel, jujur saya rewel. Karena saya memang penikmat. Tapi kebanyakan teman-teman di Bandung juga kalau saya ajak ngobrol, kamu nikmati nggak sih kalau ke alam? Kalau enggak, ireng kafe. Ya enggak? Apa yang mau kita cari? Aduh. Saya berulang-ulang sampai saya merayu Mas Nael kemarin, tolong bikinin lagu lagi dong. Ada saya udah dapat kemarin dari Brother Indra. Tolong bikin. Kenapa? Saking jenuhnya Bapak Ibu, mau keluar cuma makan sate toh, balik lagi ke rumah hitam lagi. Mau beli baju pengen yang bagus, cuman orang lain yang lihat bajumu api, warnanya bagus, lah aku sih nganggone opo, ireng kabeh, bener nggak? Saya kemarin Bapak Ibu, saya pergi ke satu acara, saya pakai jas, seumur-umur nggak pernah beli jas. Nah kemarin Mas Andre, wis Pak, daripada sewa-sewaan, daripada pinjem-pinjeman, beli mbahmu 700.000 kok. Coba dipakai sekali-kali. Udah loh Pak, sekali-kali toh. Tak pikir-pikir, wis lah, kok kan mati juga pakai jas. Ya hitung-hitung persiapan buat menghadap Tuhan. Bener nggak Bapak Ibu? Apa yang mau dinikmati gitu loh? Ya nggak? Orang lain sampai si Pak Mas Agus yang supir taksi, Pak ganteng men Pak, ganteng Pak. Yang lihat kamu kok, bener nggak? Apa yang mau kita cari coba Bapak Ibu? Betul nggak? Pernah nggak berpikir kalau Bapak Ibu pakai baju merasakan, aduh bajuku bagus, paling ngeraba kain lah ya, aduh kainnya kok lembut. Tapi pernah nggak kita melihat warna? Enggak toh? Makanya hati-hati yang masih punya mata tuh, Trias, Rida, ya, hati-hati yang punya mata. Pakailah matamu dengan baik. Kalau nggak hati-hati, waduh. Ya, saya rindu, mari Bapak Ibu, kita sama-sama yuk bergandengan tangan. Supaya waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita bertemu dengan Dia di dalam surga, kita bisa melihat wajah Dia. Amin. Saya pengen lihat Pak Joko, lihat Mbak Sri, lihat Mas Indra, yang kata orang ganteng lebih muda dari saya katanya, pada usianya lebih tinggi dari saya. Nggak ada lagi rambut putih, amin. Nggak ada lagi gigi coplok. Nah sekarang kita makan enak, begitu makan giginya copot pakai gigi palsu. Benar nggak? Ngeri Bapak Ibu. Ya, jadi saya minta dengan kasih, ayo tahun ini di masa prapaskah ini perbaharui hidup kita. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Saya lagi belajar terus Bapak Ibu, walaupun ini nggak mudah, jujur.
Saya menyampaikan ini pun saya belajar. Jangan pikir saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak. Sama, kita tanah, kita debu tanah. Saya hari ini bisa mati, besok bisa mati, sama. Tapi mari, sungguh-sungguh. Terakhir yuk, kita baca lagi yang berikutnya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, sampai situ dulu. Bapak Ibu, saya paling suka minta pendapat. Saya paling suka bergaul. Tetapi ketika kita bergaul, kita harus melihat apakah teman yang kita ajak bergaul itu lidahnya, perkataannya menyesatkan atau tidak. Ngerti sampai di sini? Kalau teman itu menyesatkan, tinggalkan. Bukan berarti kita musuhi ya. Kalau dia menyesatkan, tinggalkan. Tolong garis bawah ini. Karena apa? Pergaulan buruk itu merusak kehidupan yang baik. Betul? Jadi kalau teman-teman kita menyesatkan, kita tolong tinggalkan. Saya mau katakan berkali-kali, budaya di Jawa saya tahu budaya pekiwuh, budaya tidak enak. Tapi tidak enak ini kalau yang enak-enak, yang baik-baik oke. Tapi kalau pekiwuh karena ketidakbaikan, tolong, ndak usah ngomong pekiwuh. Enak ndak enak, tinggal. Mau sebaik apapun dia, tinggalkan. Itu prinsip. Benar? Karena kenapa? Jangan sampai kita hancur gara-gara omongan orang yang menyesatkan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena masalah yang kita hadapi hampir sebagian besar bukan karena Tuhan. Sebagian besar, mungkin lebih dari 50%, akibat kesalahan kita dalam mengambil tindakan. Benar apa benar? Coba Bapak benar nggak? Benar kan? Kebanyakan loh. Coba perhatikan. Sekarang uang kita habis, belum tentu sebenarnya uang kita nggak cukup. Benar? Coba gini aja lah. Saya kata begini ya. Saya tahu nih pengeluaran saya 100.000 sehari maksimal seharusnya nih. Tapi kadang-kadang gatel. Aduh pengen sushi Bukan sushi Susanti, bukan. Aduh pengen makanan sushi Jepang. Wah, sekali mampir loh. Isinya cuma 8 picis 90.000 Bapak Ibu. Benar apa benar yang saya lakukan sebenarnya? Salah. Benar nggak? Sekarang, aduh, saya pengen punya rumah yang bagus. Udah aja pinjam duit ke bank. Kita punya gaji cuma 2 juta. Harus cicil 2 juta. Yang salah siapa? Jadi betul-betul kita harus hati-hati Bapak Ibu. Saya juga sekarang baru sadar loh. Ketika saya sakit, yang salah bukan siapa-siapa loh. Udah dibilang jangan makan kacang tanah. Padahal toh enak. Apalagi nih karo sate ayam, manyos. Ya enggak? Mbak Sri pun saya lupakan. Benar. Mas Naya pun tak lupain. Kemarin saya makan sate aja sampai lupa diri. Saking enak toh. Untung murah. Seringkali kita kayak gitu Bapak Ibu. Masalah yang kita hadapi bukan karena Tuhan izinkan. Bukan. Tapi
Tapi seringkali kita ngomong apa? Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Padahal yang saya salah siapa? Benar. Jadi jangan macam-macam Bapak Ibu. Seringkali kita salah keliru loh. Karena kita seringkali menjadikan Tuhan. Ini saya nggak baru ya, saya ceritakan sedikit tentang keluarga saya. Baru ini kejadiannya. Anak saya, dia itu harus praktek. Dia kuliah ambil perhotelan, ambil chef. Chefnya dia dibikin kue. Praktek tuh ke Jakarta, dapat di Jakarta. Hotelnya Ritz-Carlton dapatnya, bintang 5. Tapi biaya hidup saya sudah punya hitung. Itu sekitar 6 juta 7 juta sebulan habis. Sedangkan gaji dari hotel hanya diberikan 1 juta tok. Berapa perbandingannya? Nah, saya ngomong sama anak saya, terlepas kamu punya uang atau tidak, apakah kamu dengan kamu ke Jakarta kamu bisa lebih bahagia? Apa ini segala-galanya? Saya tanya, segala-galanya bukan Bapak Ibu dengan praktek di Ritz-Carlton? Hah? Tidak kan? Masih banyak hotel yang lain di Bandung kok. Kalaupun punya uang sendiri, kenapa harus kukuh? Di saya lagi menghadapi pergumulan itu loh. Jangan sampai uang kita cuma 100, kita minta 1 juta, pengeluaran 1 juta, itu namanya gendeng. Saya paling nggak bisa sampai hari ini. Anak saya mungkin sampai sekarang agak marah mungkin dia ke saya. Kok papa nggak mengizinkan? Bukan nggak mengizinkan. Kalau kita untuk makan, kita susah untuk makan, buat nopo-nopo, mau pinjem boleh, mau minta tolong boleh. Tapi kalau pak, saya pengen beli cincin, gelang, tapi saya nggak punya duit, boleh nggak pinjam pak? Alah, bayarin nggak gopo. Ya, jadi tolong pergaulan itu harus hati-hati. Jadi jangan terpanas-panasi. Ingat, orang lain punya apa, jangan wah kita asik loh. Basri, saya punya pakaian bagus loh Basri. Basri mendingan beli yuk, ikut saya yuk. Mending nek itu kok. Nek dikonsumku dhewe piye Basri? Seringkali gitu kan teman, ya enggak? Oh udah aja beli. Mending dia mau beliin toko dewe lah. Tapi duit nggak ada, kita paksakan sampai pinjem. Begitu kegelibat itu yang dia salahin siapa? Yesus. Kenapa sih kok Tuhan izinkan aku begini? Yang salah siapa lagi? Tuhan lagi. Ayo, mari kita belajar bersama yuk. Saya rindu hari ini ada perubahan, supaya waktu Yesus datang yang kedua kali kita boleh dimenangkan. Amin. Saya mengasihi Bapak Ibu semuanya. Saya menyayangi Bapak Ibu semuanya. Dan bagi saya Bapak Ibu adalah harta saya yang terbesar. Saya harus katakan itu. Karena apa? Kita sebagai teman-teman tunanetra, kita ini bukan lagi orang lain. Saya paling kagum. Kemarin saya dengar berapa mobil yang berangkat, hampir 3 mobil ya, 4 mobil berangkat ke tempatnya Mas Mariatun. Kita tunanetra, tapi bisa seperti itu. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Tapi balik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anggota Rafa Solo Disabilitas, harus jadi itu persoalannya. Jadi mulai sekarang, kalau yang masih senang ngerumpi, masih yang senang dengar gosip-gosip yang nggak perlu, dengerin berita-berita di TV, artis-artis yang bergosip, tolong tutup telinganya, korek kuping saja, atau tutup sama korek kuping telinganya, karena itu berbahaya lama-lama. Hati-hati sekali loh, hati-hati, karena nanti lama-lama
Akhirnya ujung-ujungnya kita ikut-ikutan loh. Dan ingat, saya juga mengingatkan dengan kasih. Kalau Bapak Ibu mau nulis status, tolong nulis status itu yang baik. Amin. Jangan nulis status, aku ki lagi jengkel kalau bojoku. Aku lagi jengkel, aku nggak dibeliin pakaian sama istriku, sama suamiku. Tulis di Facebook segede-gede buat apa? Hati-hati. Saya terus terang, Bapak Ibu boleh lihat, pernah nggak saya bikin status? Kenapa? Seringkali status itu menyebab, aduh, saya sedang sedih. Kenapa yayangku tidak ada di sampingku? Ngomong kayak gitu yang baca orang banyak, maluin. Anak-anak muda ya, saya ingatkan sekali lagi, tolong, kalau hidupmu mau bahagia, buang itu, nggak perlu. Bukan apa-apa orang lain begitu tertawa, rasain lu. Mending kalau orangnya menolong, ya dia kamu jangan sedih ya, mending. Tapi kalau dia tambah-tambah lagi, bagus, kamu mesti marah, balas saja, balas. Yang susah siapa? Diri kita sendiri. Tolong tulis status itu yang positif, menguatkan, membawa perubahan bagi banyak orang. Oke. Dan ingat, waktu makan, waktu apa, bukan berarti tidak boleh motoin. Tapi kita harus mikir, kalau ada yang baca, yang lihat orang itu yang susah, gimana nasib mereka? Kalau kita mungkin ada di taman, ada di tempat yang mungkin bagaimana, itu masih oke. Anak saya paling marah, perut saya udah lapar kok. Pak, tunggu dulu. Apa? Foto. Mari kita bersama-sama, yuk. Bukan berarti tidak boleh selfie, tidak boleh sosmed, bukan. Tapi mari hidup kita lebih teratur di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya rindu Bapak Ibu makin diberkati Tuhan. Oke? Ya, janji ya kita sama-sama 2013 harus lebih setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Oke? Jangan macam-macam, ingat perkataan terutama lidah ini. Hati-hati lidah. Makanya kenapa tadi saya ungkapkan di awal, mau ibadah jangan ngomong. Karena apa? Lidah tak bertulang. Kamu kemarin ke sana makan apa? Lagi ibadah, nanyain makan, tapi ya akhirnya kebablasan, ganggu orang sana sini kiri kanan. Yuk, mari kita sama-sama belajar, oke? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta dengan kasih, ada Mbak Ning, boleh doa syukur firman. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, firman yang telah meneguhkan kami, memberkati kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengajarkan kami untuk kami saling mengasihi. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, berkati masa depan kami, berkati kesehatan kami, berkati pergumulan kami, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada jawaban doa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami, karena tidak mudah bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa mengasihi kami. Kau memampukan kami untuk melalui hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Marilah Bapak Ibu kita memberikan persembahan dan kita pujikan. Terimalah. Persembahan diri kami,
Ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Kami mohon untuk Saudara Trias. Saudara Trias untuk memberikan doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk segala persembahan dari kami. Kami ucap syukur, Kau memberikan yang terbaik untuk kami, dan sebenarnya kami akan memuliakan Engkau kembali dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau berikan kami hal-hal dan petunjuk yang sudah Bapak Samuel berikan pada kami, dan itu sangat berguna untuk kami. Berikan kami perubahan-Mu ya Tuhan, agar kami semakin memuji-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, dan anak-anak-Mu yang bisa selalu mencintai Engkau sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntun kami. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya kami ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menyampaikan doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Yang pertama, kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah pesta demokrasi yang akan diselenggarakan tahun depan, di mana suhu politik sudah mulai memanas, kami minta pertolongan-Mu Tuhan saat ini. Engkau yang akan memimpin bangsa ini, Engkau yang akan menolong bangsa ini, dan memberikan seorang pemimpin yang takut akan Allah dan memiliki hati sebagai hamba. Tuhan, tolong Bapa, kiranya kami sebagai rakyat Indonesia diberikan hikmat, akal budi dari surga, untuk ketika kami memilih, kami boleh memilih sesuai dengan keinginan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, dan supaya kami juga boleh menjadi peredam ketika ada hasutan, ada apapun, kami tidak terbawa-bawa dengan perkataan-perkataan yang salah. Tuhan, tolong beri kepada kami hikmat, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini secara khusus juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami berdoa untuk Ibu Dwi. Kami memohon kuat kuasa-Mu yang boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu masih ada Tuhan sampai hari ini. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dan Engkau sanggup menyembuhkan saat ini juga Tuhan. Beri semangat, beri kekuatan, hindarkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan beri juga kepada Bu Dwi untuk boleh menjaga makanan, minuman, obat-obat yang dimakannya. Kami juga saat ini berdoa untuk Bu Marni. Kami juga bersyukur untuk Bu Marni, Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, di mana beberapa minggu yang lalu Bu Marni sempat rumahnya terendam banjir. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, dan saat ini juga kami berdoa untuk kesehatannya Bu Marni. Beri kesembuhan Tuhan. Di mana menurut Bu Marni dadanya agak sakit. Kami percaya di dalam kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus, kesembuhan itu boleh terjadi Tuhan. Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang menjadi penyembuh kami, dan kami yakin itu akan segera terjadi Tuhan. Berkati
keluarganya, berkati suami daripada Bu Barni juga, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada suami daripada Bu Barni. Kami berdoa untuk Mbak Asri, Tuhan juga tolong untuk lambungnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan lambung, Engkau juga yang sanggup memulihkan lambungnya, menyembuhkan lambungnya Tuhan, seperti sedia kala. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, secara khusus untuk saudara kami Apip, di mana 2 hari yang lalu Tuhan sudah panggil Mas Mariatun kembali kepadamu. Banyak kenangan yang dia sudah berikan, yang mau dengar dia begitu baik, bahkan dia begitu mudah untuk bergaul. Kami mau belajar hal-hal yang positif daripada beliau. Tuhan, biarlah Engkau yang akan sungguh memberikan kekuatan kepada Atun Tuhan, Mbak Apip Tuhan, Tuhan tolong supaya sungguh Mbak Apip diberikan ketabahan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan dia pun mempunyai pengharapan bahwa sewaktu kelak dia boleh bertemu dengan suaminya kembali. Tuhan tolong sekali lagi Bapak berikan penghiburan. Kami juga berdoa saat ini untuk persekutuan kami, di mana kalau Tuhan izinkan persekutuan ini menjadi satu gereja, Tuhan tolong kami dan khususnya hamba-Mu Tuhan. Kalau Engkau mau izinkan itu semua terjadi, beri roh hati yang lemah lembut, penuh kasih, bertanggung jawab untuk pelayanan ini. Karena bukan kita pendeta atau hamba Tuhannya, tapi bagaimana mau bertanggung jawab di hadapan Engkau sebagai hamba-Mu Tuhan. Tuhan izinkan di dalam proses pengurusan yang masih berlangsung, beri kelancaran. Kami juga berdoa untuk perbaikan tempat ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan maunya seperti apa, apakah kami harus pindah ke kota atau harus di tempat ini. Kami minta Roh-Mu yang suci menuntun kami sebagai pengurus, baik hamba-Mu Pak De maupun juga Bude Tuhan. Tuhan tolong supaya benar-benar nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendukung hamba di tempat ini, 6 tahun bahkan mau menjalani ke 7 tahun ini. Kami minta tolong Tuhan, pimpin Rafa Solo Disabilitas ini menjadi satu persekutuan yang boleh menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Bersyukur untuk izin yang sudah kami dapatkan juga Tuhan, dari lurah maupun juga dari polsek Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami memohon untuk izin selanjutnya dari warga. Tuhan juga tolong, di mana 2 bulan lagi kami juga akan bersama-sama mengundang warga, bapak-bapak di tempat ini untuk boleh bersama-sama bertukar pikiran, khususnya untuk izin dari warga Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan persembahan kami. Kami serahkan persembahan itu supaya boleh sungguh menjadi berkat bagi kelangsungan jalannya persekutuan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan akan memimpin perjalanan pulang kami, dan khususnya kami berdoa memohon berkat-Mu untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat, baik yang langsung maupun yang secara tidak langsung. Tuhan berkati mereka satu persatu, tambahkan terus hati untuk boleh melayani. Kami bersyukur banyak orang-orang awas yang mau mendukung pelayanan ini. Kami bersyukur sekali, karena tanpa mereka kami tidak bisa melangkah sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita akan menyanyikan nanti doa Yabes. Saya serahkan kepada